Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hikmah Wahyuni Sitorus, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Saya akan menunjukkan kartu ujian. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dengan mata kuliah kontra bisnis syariah. Yang pertama, konsep al-wa'du, al-ahdu, dan al-aqdu. Al-wa'du adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya. Pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Selanjutnya, al-ahdu, yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan atau tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Selanjutnya, al-aqdu. Al-aqdu merupakan suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau lebih, baik secara lisan, isyarat maupun tulisan, yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya, yaitu apabila dua janji tersebut dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah al-aqdu. Konsep akad tabarru dan akad ijarah. Akad tabarru merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi laba yang tidak mencari keuntungan. Akad tabarru dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Akad ijarah adalah akad yang berorientasi pada keuntungan komersil atau for profit oriental. Dalam akad ini, masing-masing pihak yang melakukan akad berhak mencari keuntungan. Selanjutnya jawaban nomor 2. Subjek dan objek dalam kontrak. Subjek kontrak bisnis syariah yaitu manusia biasa, manusia yang mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku. Badan hukum bertindak hukum seperti manusia. Nah, objek kontrak bisnis syariah yaitu prestasi adalah menjadi hak debit pihak kreditor dan yang menjadi kewajiban debitor. Selanjutnya, syarat sah kontrak. Nah, sepakat kecakapan suatu hal tertentu terbentuk objek atau prestasi, suatu sebab yang halal atau kausa halal. Unsur-unsur kontrak. Yang A, ijab dan qabul harus jelas, maksudnya harus selaras, harus menyambung. Yang B, pelaku kontrak berakal dan dewasa, memiliki kewenangan terhadap objek kontrak. Yang C, objek akad. Yang C, objek akad, kewenangan terhadap objek kontrak. Yang C, objek akad ada ketika kontrak berlangsung. Menurut hukum dapat diserahkan ketika akad. Yang D, akibat hukum kontrak. Yang E, dibenarkan oleh syariat. Yang E, mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Yang selanjutnya, hal-hal yang membatalkan kontrak. Yang pertama, jangka waktu berlakunya kontrak berakhir. Pembuat kontrak meninggal dunia. Yang ketiga, pembuat kontrak mengakhiri kontrak. Yang keempat, prestasi dalam kontrak telat dilaksanakan. Yang kelima, putusan hakim menyatakan batalnya kontrak. Selanjutnya saya akan menjawab jawaban yang ketiga. Prinsip-prinsip dan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan kontrak bisnis. Prinsipnya yaitu yang pertama, penggunaan istilah. Yang kedua, prinsip kebebasan berkontrak. Yang ketiga, prinsip penawaran dan penerimaan. Yang keempat, itikat baik. Yang kelima, peralihan risiko. Yang keenam, ganti kerugian. Keadaan darurat. Selanjutnya, alasan keputusan, pilihan hukum, dan penyelesaian sengketa. Nah, faktor-faktornya yaitu yang pertama, kemampuan hukum para pihak. Yang kedua, perpajakan. Yang ketiga, masalah keagrarian. Yang keempat, pilihan hukum. Yang kelima, penyelesaian sengketa. Yang keenam,
pengakhiran kontrak. Yang ketujuh, bentuk perjanjian standar. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu tahapan dalam penyusunan kontrak bisnis. Yang pertama, tahap penyusunan kontrak, yaitu identifikasi para pihak, penelitian awal aspek terkait pembuatan Memorandum of Understanding atau perundingan atau negosiasi. Tahapan penyusunan kontrak, perumusan dan pembuatan naskah kontrak, perundingan atau negosiasi, lanjutan, pembahasan naskah akhir kontrak, penandatanganan naskah hasil kontrak. Yaitu yang selanjutnya tahap naskah hasil kontrak, yaitu yang pertama tahap pasca penyusunan kontrak, pelaksanaan, penafsiran, dan penyelesaian sengketa. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu konsep kontrastasi. Nah, konsep kontrastasi, ganti rugi, dan keadaan memaksa. Kontrastasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur, baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun masalah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Nah, selanjutnya ganti rugi. Apa itu ganti rugi? Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Selanjutnya pengertian dari keadaan memaksa. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau disebut dengan istilah overmatch atau force majeure adalah suatu keadaan di luar kendali manusia yang terjadi setelah diadakannya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya kepada debitur. Demikianlah hasil ujian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.